Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Damai Putri. Saya mahasiswa STIMI Gading Rejo Pringsewu, jurusan Sistem Informasi semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Yang pertama, pengertian manajemen proyek secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek sendiri adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Yang kedua ini ada proses manajemen. Proses manajemen ini dibagi secara umum. Itu ada 4 bagian. Yang pertama planning, itu perencanaan. Yang kedua organizing atau penyusunan organisasi. Yang ketiga staffing atau penetapan staf dalam organisasi. Dan yang keempat executing, pelaksanaan, controlling, pengendalian. Tujuan manajemen proyek dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua, menjaga anggaran. Yang ketiga, menjaga kualitas. Dan yang keempat, melancarkan proyek. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen proyek itu ada 5. Yang pertama, identifikasi objek yang akan dikelola. Yang kedua, konsep pengelolaan yang akan dipakai, menggunakan apa saja. Yang ketiga, area ilmu manajemen proyek. Dan yang keempat, metode atau teknik dan produser. Yang kelima, aplikasi konsep manajemen proyek pada praktek penyelenggaraan atau operasional proyek. Pembatas-pembatas dalam proyek itu ada 5. Yang pertama, hubungan baik dengan customer. Yang kedua, lingkup. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, resources. Yang kelima, biaya. Sasaran manajemen proyek dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran atau biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antara pihak satu dalam pihak lainnya dalam proses proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Ruang-ruang lingkup proyek ada 4. Yang pertama, menentukan waktu dimulai proyek. Itu perlu merencanakan kapan selesainya dan kapan dilaksanakan proyek itu. Yang kedua, perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Sebelum mengerjakan proyek, sebaiknya kita merencanakan agar proyek berjalan dengan efisien. Yang ketiga, pendefinisian dari ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Macam-macam proyek. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini sendiri pekerjaan membangun atau membuat produk fisik seperti jalan raya, jembatan. Yang kedua, proyek penelitian dan pengembangan. Penemuan produk atau alat baru dan lain-lain yang disusul pembuatan secara massal untuk komersial. Yang ketiga, proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa.
perancangan struktur organisasi, pembuatan SIM, peningkatan produktivitas perusahaan, pemberian training. Syarat keberhasilan proyek dibagi menjadi 7. Yang pertama, dalam waktu yang dialokasikan sesuai anggaran biaya yang disetujui dari awal, sesuai performansi atau spesifikasi yang ditentukan. Yang keempat, diterima customer. Yang kelima, perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui. Yang keenam, tanpa ganggu aliran pekerjaan utama organisasi. Yang ketujuh, tanpa ubah budaya. Kriteria ukuran proyek dibagi menjadi 9. Yang pertama, jumlah kegiatan. Yang kedua, besarnya biaya atau anggaran. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja. Yang keempat, waktu yang diperlukan. Yang kelima, tingkat kompleksitasnya suatu proyek. Yang keenam, jumlah kegiatan dan hubungan antara kegiatan. Yang ketujuh, jenis dan jumlah hubungan antara kelompok atau organisasi dalam proyek. Yang kedelapan, jenis dan jumlah hubungan antar kelompok dalam organisasi dan pihak luar. Yang kesembilan, tingkat kesulitan. Timbulnya ide proyek itu ada berbagai macam. Yang pertama, klien langsung ke konsultan atau kontraktor, kondisi tanpa tender dan tidak ada kompetitif dan dalam perebutan proyek. Dan yang kedua, adanya tawaran dana atau untuk membuat proposal. Yang ketiga, proses lelang atau fasilitas publik. Yang keempat, intern perusahaan. Yang kelima, penawaran konsultan atau presentan yang aktif. Dalam manajemen proyek, ada hubungan sebab akibat dari suatu tindakan manajemen. Yang pertama, ada akibat. Akibat ini ada keterlambatan penyelesaian aktivitas dalam proyek. Yang kedua, pembengkakan biaya. Yang ketiga, konflik antar personal proyek. Dan sebab tidak ada orang khusus untuk menangani proyek. Yang kedua, desain kurang bagus. Yang ketiga, pembuatan jadwal yang tidak realistis. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, top level management, ada 4 macam. Yang satu, memerlukan keahlian manajerial yang tinggi. Yang kedua, memahami faktor-faktor eksternal yang berpengaruh. Yang ketiga, mengambil keputusan melalui proses analis. Yang keempat, mengambil keputusan strategis. Yang kedua, middle management, memiliki 2. Yang pertama, memiliki keahlian manajerial dalam bidang tertentu. Yang kedua, melaksanakan keputusan yang diambil oleh top management. Yang ketiga, lower management, itu melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari seperti yang telah ditetapkan oleh manajemen. Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.